Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Afni Mania. Kami dari kelompok 1, yaitu rekan-rekan saya yang bernama Halimah, Rizky Perdana, Nur Afni Mania, Agus Diamanzai, dan Felina. Kami membawakan judul tentang WIPAN, WLAN, WIMAN, dan WIWAN. Apa itu jaringan Nickreble? Jaringan Nickreble adalah sebuah jaringan lokal yang terbentuk dengan menggunakan media perantaran sinyal radio frekuensi tertinggi, bukan dengan menggunakan kabel. Wireless LAN ini memiliki tingkat fleksibilitas yang lebih tinggi daripada media kabel. Maka dari itu, WLAN yang sering digunakan sebagai ekstensi dari komunikasi melalui media kabel atau sebagai media alternatif bagi komunikasi melalui kabel. Selanjutnya, apa keuntungan jaringan Nickreble daripada jaringan kabel? Yaitu meningkatkan produktivitas, cepat dan sederhana, implementasinya fleksibel, dan dapat juga mengurangi biaya investasi skalabilitas. Selanjutnya ada tipe-tipe jaringan Nickreble, yaitu yang pertama WIPAN. WIPAN itu Wireless Personal Area Network. Yang pertama, wireless yang digunakan pada jarak yang relatif pendek, lebih kecil dari 30 feet. Yang kedua, digunakan untuk transfer informasi pada jarak pendek, misalnya seperti transfer file antar HP, remote TV, wireless handset, dan lain-lain. Yang kedua, WLAN. WLAN itu Wireless Local Area Network. Yang pertama merupakan alternatif koneksi network selain kabel, menghubungkan beberapa komputer dengan media non-kabel dalam sebuah gedung. Digunakan pada jarak lebih kurang 100 meter. Dan yang kedua, pada prinsipnya wireless LAN merupakan perluasan dari WLAN yang lebih mengedepankan fleksibilitas dan efisiensi koneksi serta mobilitas perangkat. Di sini ada 2 poin, WIMAN atau dengan sebutan Wireless Metropolitan Area Network. Jadi maksudnya di sini wireless yang menyediakan koneksi antar gedung pada area sebuah kota. Misal penyediaan komunikasi antar rumah sakit utama dengan remote klinik. SP menyediakan koneksi ke klinik lewat wireless pada jarak 2 km ke atas. Poin yang kedua itu WIWAN, Wireless Wide Area Network. Jadi maksudnya di sini wireless yang mengcover area yang luas seperti negara atau benua. Lebih menekankan pada mobile application, misal GSM atau CDMA, memungkinkan akses internet, kirim Gmail, akses aplikasi tertentu melalui mobile. Jadi lanjut di halaman berikutnya, Wireless Personal Area Network atau dalam kurung WIPAN. Teknologi WIPAN membolehkan pengguna untuk membangun suatu jaringan Nickreble atau dalam kurung ad hoc bagi piranti sederhana seperti PDA, telepon seluler atau laptop. Ini bisa digunakan dalam ruang operasi personal atau Personal Operation Space atau POS. Jadi sebuah POS adalah suatu ruang yang ada di sekitar orang dan bisa mencapai jarak sekitar 10 meter. Saat ini, dua teknologi kunci dan WIPAN ini adalah Bluetooth dan cahaya inframerah. Bluetooth merupakan teknologi pengganti kabel yang menggunakan gelombang radio dan mentransmisikan data sampai dengan jarak sekitar 30 feet. Data Bluetooth dapat ditransmisikan melewati tembok, saku ataupun tas. Jadi lanjut di halaman berikutnya, wireless PAN. Jadi maksudnya di sini wireless yang digunakan pada jarak yang relatif pendek, lebih kecil 30 feet, digunakan untuk transfer informasi pada jarak pendek. Jadi mungkin di sini terlihat ada kabel ORDCL, broadband modem, Bluetooth router. Nah, jadi di sini penjelasannya juga kabel ORDCL ini maksudnya adalah satu set teknologi yang menyediakan penghantar data digital melewati kabel yang digunakan dalam jarak dekat dari jaringan telepon setempat. Nah, jadi itulah arti dari kabel ODSL. Jadi di sini ada modem broadband. Jadi maksud dari broadband modem ini adalah jenis modem yang memungkinkan komputer pribadi atau router menerima akses internet melalui koneksi broadband seluler yang dimaksud dengan menggunakan saluran telepon atau televisi kabel. Nah, jadi mungkin di sini ada Bluetooth-nya untuk menyambungkan atau menerima atau mengirim file. Jadi kalau
pada halaman berikutnya itu Wireless Local Area Network atau dalam singkatannya WLAN. Nah, di sini teknologi WLAN membolehkan pengguna untuk membangun jaringan kabel dalam suatu area yang sifatnya lokal. Contohnya dalam lingkungan gedung kantor, gedung kampus, atau pada area publik seperti bandara atau kafe. Nah, WLAN dapat digunakan pada kantor sementara atau yang mana instalasi kabel permanen tidak diperbolehkan. Nah, atau WLAN terkadang dibangun sebagai suplemen bagi LAN yang sudah ada sehingga pengguna dapat bekerja pada berbagai lokasi yang berbeda dalam lingkungan gedung. Nah, jadi itulah maksud dari Wireless Local Area Network WLAN. Jadi lanjut pada halaman berikutnya. Nah, halaman berikutnya ini banyak ya gambar-gambarnya. Jadi di sini ada wireless LAN. Jadi maksudnya di sini sebagai extend dari local area network dengan fleksibilitas yang tinggi. Mungkin di sini agak sedikit dilihat ya gambarnya. Yang poin pertama itu breakdown LAN. Nah, di sini ada breakdown LAN. Jadi maksudnya di sini suatu alat yang dapat menghubungkan jaringan komputer LAN dengan jaringan LAN yang lain. Nah, itulah maksudnya. Jadi ini mungkin ada servernya, wired networknya, dan jadi maksud dari wired network ini itu kabel atau kawat jaringan. Nah, jadi itulah maksudnya. Access point juga maksud dari access point itu sebuah transceiver LAN untuk menerima sinyal dari klien remote. Itulah maksud daripada bridge LAN atau kabel-kabel atau penghubung-penghubungnya. Jadi lanjut di sini poin yang berikutnya public wireless LAN dengan autentikasi. Nah, mungkin tadi di sini udah dijelaskan bagaimana kabel ODSL sama broadband modem. Nah, jadi maksud dari public wireless LAN dengan autentikasi itu dengan autentikasi ini klien nirkabel harus memiliki identitas. Nah, itu maksudnya mereka untuk diverifikasi atau proses ketika bergabung dengan LAN nirkabel. Jadi itulah maksud daripada autentikasi. Jadi lanjut dengan poin berikutnya enterprise wireless LAN. Jadi mungkin di sini ada gambar banyak kabel penghubung. Jadi maksud daripada pada enterprise wireless LAN di situ adalah telah banyak dipakai baik untuk pelanggan, perumahan dan perkantoran. Jadi itulah maksud dari enterprise. Jadi di sini ada mungkin internet switch, jadi maksudnya di situ pengalih jaringan. Nah, pengalih jaringan. Jadi lanjut di poin berikutnya access role. Access role yaitu hak atau bagian karyawan yang bisa mengakses. Nah, yang mengakses event atau yang menentukan halaman apa saja yang bisa mereka akses. Jadi itulah maksud daripada access role. Jadi di sini ada poin berikutnya small office, home office. Jadi maksudnya daripada sini sebagai tempat tinggal dan kantor yang untuk melakukan sebagai pekerjaan di dalam rumah. Wireless LAN bertindak sebagai suatu perluasan dari suatu jaringan kabel dengan fleksibel yang tinggi. Melakukan perluasan jaringan tanpa instalasi kabel dapat dengan mudah digunakan untuk menyediakan koneksi tanpa dalam suatu gedung atau kampus yang mempunyai area yang luas. Kemudian ada Wireless Metropolitan Area Network atau WMAN. Teknologi WMAN memungkinkan pengguna untuk memuat koneksi nirkabel antara beberapa lokasi di dalam suatu area metropolitan. Contohnya, antar gedung yang berbeda-beda dalam suatu kota atau kampus universitas. Dan ini bisa dicapai tanpa biaya fiber optik atau kabel tembaga yang terkadang sangat mahal. Wireless MAN, wireless yang menyediakan koneksi antar gedung pada area sebuah kota. Contohnya sebagai berikut. Selanjutnya yaitu Wireless Wide Area Network atau WWAN. WWAN memungkinkan pengguna untuk membangun koneksi nirkabel melalui jaringan publik maupun privat. Koneksi ini dapat dibuat mencakup suatu daerah yang sangat luas, seperti kota ataupun negara, melalui penggunaan beberapa antena atau juga sistem satelit yang diselenggarakan oleh penyelenggara jasa telekomunikasinya. Teknologi yang dikenal jaringan WWAN adalah 2G dan 3G. Wireless WAN.
Wireless Wide Area Network ini menggunakan teknologi mobile telecommunication atau cellular network dalam melakukan transfer data seperti WiMAX yang diaplikasikan pada WiMAN Networks atau UMTS, GPRS, CDMA 2000, GSM, CDPD, Mobitex, HSDPA atau 3G. Yang kedua, memungkinkan koneksi dari laptop dengan menggunakan card WiWAN, akses internet atau email, akses VPN, dan lain-lain melalui cellular phone. Kelebihan dari WIPAN yang pertama, konsumsi daya rendah, mobilitas pergerakan yang tinggi, memungkinkan pengguna untuk mengakses informasi dimanapun berada selama masih dalam jangkauan wilayah WIPAN. Yang ketiga, kemudahan dan kecepatan instalisasi. Dan yang keempat, fleksibilitasnya. Teknologi WIPAN ini memungkinkan untuk membangun jaringan di mana kabel tidak dapat digunakan atau tidak memungkinkan untuk digunakan. Yang kelima, biayanya juga lebih murah, meskipun biaya instalisasi awalnya WIPAN lebih mahal daripada PAN konvensional, tetapi biaya pemeliharaannya lebih murah. Dan yang keenam, scalable WIPAN dapat menggunakan berbagai topologi jaringan sesuai dengan kebutuhan. Adapun kekurangan dari WIPAN, yang pertama, jarak jangkauan pendek hanya sekitar lebih kurangnya 100 meter. Yang kedua, data rate rendah. IEEE-nya adalah organisasi yang mengatur tentang teknologi WIPAN. Yang pertama yaitu kelebihan dari WLAN. Yang pertama, mobilitas tinggi memungkinkan pemakaian untuk mengakses informasi dimanapun dia berada, tentunya dalam jangkauan WLAN. Tak terpaku pada satu tempat saja. Mobilitas yang tinggi tentunya bisa meningkatkan kualitas layanan dan produktivitas. Yang kedua, mudah dan kecepatan instalasi WLAN tergolong mudah dan cepat, sebab dapat dilakukan tanpa harus memasang kabel di atap ataupun di dinding. Yang ketiga, sangat fleksibel, memungkinkan untuk membuat jaringan komputer di mana kabel tidak memungkinkan untuk digunakan. Yang keempat, menurunkan biaya kepemilikan meskipun biaya investasi awal untuk perangkat keras WLAN lebih mahal daripada LAN. Tapi biaya instalasi dan perawatan jaringan WLAN lebih murah, sehingga secara total dapat menurunkan besar biaya kepemilikan. Yang kelima, scalable, dapat menggunakan berbagai macam topologi jaringan komputer sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya itu kekurangan dari WLAN. Yang pertama, kerahasiaan dan keamanan data kurang terjamin. Yang kedua, biaya peralatan rata-rata mahal. Yang ketiga, delay atau penundaan yang besar. Yang keempat, adanya masalah propagasi radio, misalnya seperti terhalang, terpantul, dan banyak sumber interferensi. Yang kelima yaitu kapasitas dari jaringan menghadapi keterbatasan spektrum atau pita frekuensi tak dapat diperlebar, akan tetapi dapat dimanfaatkan secara efisien. Selanjutnya itu kelebihan dari WMAN. Yang pertama, server kantor pusat dapat berfungsi sebagai pusat data dari kantor cabang. Yang kedua, informasi dapat disebarkan dengan lebih meluas, cepat, dan bermakna. Yang ketiga, transaksi yang real time atau data di server pusat diupdate saat itu juga. Contohnya ATM Bank untuk wilayah nasional. Yang keempat, komunikasi antar kantor dapat menggunakan email, chatting, dan video conference atau VCon. Selanjutnya, kekurangan dari WMAN yaitu yang pertama, biaya operasional mahal. Yang kedua, instalasi infrastruktur tidak mudah. Yang ketiga, jika sebuah komputer pribadi digunakan sebagai terminal, memindahkan file atau file transfer software. Kelebihan WIWAN. 1. Berbagai informasi atau file melalui area yang lebih besar. Kedua, semua orang yang ada di jaringan ini dapat menggunakan data yang sama. Ketiga, mempunyai sistem jaringan yang besar atau luas sehingga mampu menjangkau negara, benua, bahkan seluruh dunia. 4. Jika terkoneksi dengan jaringan internet, transfer file pada tempat yang jaraknya jauh bisa dilakukan secara cepat. 5. Dapat berbagi resource dengan koneksi workstations. Kekurangan WIWAN. Yang pertama, biaya operasional mahal. Kedua, dalam hal settingan atau pengaturan jaringan WIWAN atau WAN lebih sulit dan rumit. Selain itu, alat-alat yang diperlukan untuk juga sangat mahal. 3. Memerlukan firewall yang baik untuk membatasi penggunaan luar yang masuk dan dapat mengganggu jaringan ini. Keempat, rentan terhadap hacker atau ancaman dari luar lainnya. Inilah hasil diskusi atau
presentasi dari kelompok 1. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Selamat malam, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.